Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Sri Umaidah dari SD Negeri Semampir 2 Kecamatan Reban. Andika David Hendrio dari SD Negeri Lobang 01. Dan saya Nur Haryati Wulandari dari SMP Negeri 1 Pecalungan. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Pak Andika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, Ya, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan penilaian kita hari ini. ya. Baik Ibu, pada penilaian kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses koreaktif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan coachee dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin menambah kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan coachee saya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Pak. Baik, sudah siap berarti ya Bu ya? Insya Allah siap. Demikian dulu ya Bu pra-observasinya. Ya. Kali ini untuk selanjutnya silahkan Ibu mengcoach atau coachee, semoga lancar. Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Wulan. Kemarin Bu Mai konfirmasi lewat WA, katanya ingin bertemu saya. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu? Terima kasih ya Bu Wulan atas waktunya. Ya. Saya melihat di kelas saya itu murid saya kurang bersemangat dalam pembelajaran, terus sering melamun, tidak fokus belajar, dan setiap saya memberikan soal evaluasi nilainya itu selalu kurang dari KKM Bu, seperti itu. Oh, jadi siswanya Bu Umay itu kurang bersemangat gitu ya dalam belajar ya? Benar sekali Bu Wulan, beberapa murid saya itu tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga nilainya pun juga jadi menurun seperti itu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini melalui pembicaraan kita ini Bu Wulan. Jadi tujuan Bu Umay itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Umay itu. Betul Oke. sekali. Nah, menurut Bu Umay kalau dihitung dengan skala 1 sampai 10 itu penurunan semangat belajar murid-murid Bu Umay itu berapa Bu? Kalau dilihat dari skalanya sih saya lihat menurun sampai 5 kali Bu. Itu. Oh, banyak juga ya Bu? Iya, di angka 5. Di angka 5, berarti Bu Umay ini menginginkan perubahannya di angka berapa Bu? Saya menginginkan di angka 9 Bu. Syukur-syukur bisa di angka 10. Ya. Oke. Amin ya Bu, semoga bisa maksimal ya Bu. Nah, penurunan siswa tersebut menurut Bu Umay penyebabnya itu apa Bu? Kalau berdasarkan pengamatan saya, penurunannya itu disebabkan dari dampak COVID Bu, kemarin, sehingga siswa itu terbiasa bermain gadget atau HP pada saat di rumah seperti itu.
daripada mereka malah belajar. Jadi mereka lebih sering main HP ketimbang mereka belajar. Seperti itu Bu Wulan. Oh benar juga Bu, kemarin tuh COVID itu benar-benar ya, dampaknya itu negatifnya itu banyak sekali ya di dunia pendidikan ini. Kita mengalami learning loss banyak sekali ya, termasuk kegiatan pembelajaran itu sangat terganggu ya. Iya Bu. Nah betul sekali. selain karena dampak dari pandemi itu, ada tidak faktor lain? Kalau menurut saya ini Bu, karena mungkin saya itu kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Jadi anak-anak itu kurang tertarik Bu dalam belajar seperti itu. Karena itu. Lalu Bu Umay inginnya seperti apa dalam kegiatan pembelajaran itu, ingin seperti apa gitu Bu? Saya inginnya itu anak-anak bisa bersemangat lagi dalam belajar dan aktif, yang nantinya nilai ulangannya juga bisa meningkat menjadi 9, di angka 9 atau 10 itu yang saya tadi katakan Bu Wulan, seperti itu. Keinginannya seperti itu. Bu Umay ada gambaran tidak murid-murid Bu Umay inginnya seperti apa dalam belajar, kemudian yang mendorong mereka untuk semangat dalam belajar itu kira-kira apa saja? Saya ingin seperti anak-anak bisa aktif, kreatif, dan anak-anak bisa itu nilainya lebih meningkat dari yang sebelumnya Bu Wulan. Oh seperti itu. Tapi sebetulnya saya juga sedikit ragu-ragu Bu Wulan dalam melaksanakannya. Kenapa ragu-ragu? Begini, karena itu saya memiliki gambaran semenjak COVID kemarin itu anak-anak kan sukanya bermain HP. Jadi saya ingin memadukan teknologi HP itu ke dalam metode pembelajaran seperti itu Bu Wulan. Tapi itu saya kembali ke kok saya masih ragu-ragu seperti itu. Menurut saya malah itu bagus Bu, ide yang bagus itu Bu. Jadi karena kebiasaan siswa yang menggunakan HP itu nanti dipadukan dengan proses pembelajaran itu malah bagus Bu. Oh iya benar juga ya itu Bu Wulan ya. Nanti saya bisa menggunakan media yang berbasis teknologi. Jadi nanti akan saya padukan dengan materi pembelajaran. Jadi anak-anak bisa membuka HP-nya buat belajar seperti buka YouTube seperti itu ya Bu ya. Ya selain YouTube juga kira-kira nanti bentuk evaluasinya nanti bisa menggunakan teknologi juga Bu. Kira-kira ada gambaran nggak mau menggunakan metode evaluasi menggunakan aplikasi apa gitu? Kalau saya punya gambaran ini Bu, saya ingin menggunakan metode quizzes yang nantinya siswa akan bisa melihat hasilnya sendiri dan memacu siswa untuk semangat dalam melakukan kompetensi antar kelasnya seperti itu. Bagus sekali itu Bu. Itu pakai quizzes itu memang bagus dari segi tampilan juga menarik itu Bu. Siswa pasti senang itu menggunakan itu. Bagus sekali itu Bu. Jadi media yang digunakan juga berkaitan dengan teknologi dan soal evaluasinya juga menggunakan quizzes. Dalam menjalankan hal bagus tersebut kira-kira Bu Umay itu membutuhkan dukungan dari siapa saja Bu? Dalam kegiatan tersebut saya perlu dukungan dari semua warga sekolah Bu, terutama dari kepala sekolah, dari guru-guru, rekan sejawat, dan juga untuk mengoptimalkan saya dalam aset-aset yang ada di sekolah seperti itu. Seperti itu. Berarti perlu dukungan dari semua pihak. Iya, ya, Bu? betul sekali. Kalau aset di sekolah Bu Umay ada tidak Bu untuk pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu? Untuk aset yang ada di sekolah saya sepertinya sudah mendukung Bu, karena dari proyektor sudah 3, jaringan internet juga sudah cukup karena jaringannya juga cepat, serta di sekolah juga sudah ada tab sejumlah 16 buah yang cukup untuk siswa saya. Oh, keren sekali ya, berarti dari segi aset itu sudah lengkap ya Bu Iya ya? Bu, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, dengan dukungan dari seluruh warga sekolah dan aset-asetnya juga sudah mendukung itu, harapannya semoga dapat berjalan lancar ya Bu. Amin. Nah, penggunaan media tersebut rencananya akan dilakukan dalam mata pelajaran apa ini Bu? Rencananya akan saya lakukan dalam mata pelajaran IPAS Bu. IPAS? Iya. Oh ya, bagus juga itu Bu. Kemudian di YouTube juga kan banyak sih ya materi-materi IPAS itu bisa ditampilkan kepada siswa gitu ya. Nah, apakah
mapelnya hanya IPA saja atau kelak akan ke mapel-mapel yang lain Bu? Tidak Bu, saya akan mencoba dengan mata pelajaran yang lain juga, tidak hanya IPAS, maksudnya seperti itu. Tapi Saya akan terapkan untuk pembelajaran dengan mata pelajaran yang lain, semoga bisa sukses. Pelajaran ini IPAS dulu saya akan coba, dan saya akan melaksanakan juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Luar biasa sekali Bu Umay, keren sekali. Jadi semua mapel itu nanti akan mencoba menggunakan teknologi betul informasi sekali. gitu ya. Iya. Nah, kapan ini Bu Umay akan mengaplikasikan itu? Rencananya saya akan mulainya minggu depan bulan. Minggu depan Iya. ya. Oh, lebih cepat Karena- lebih baik ya Bu iya. ya. Karena kebetulan hari Senin besok kan ada mata pelajaran IPAS. Oh, begitu. Ya, lebih cepat lebih baik. Nah, untuk perlengkapan yang dibutuhkan itu bagaimana Bu? Apakah sudah mulai dipersiapkan? Untuk RPP terutama ini Bu, mulai saya susun kembali. Kalau media sudah ada di sekolah, tinggal nanti saya untuk memasang-masang saja. Oke, sepertinya akan menyenangkan dan menarik minat siswa ini Bu. Amin, semoga. Kemudian bagaimana Bu bentuk refleksi keberhasilannya nanti? Untuk refleksi saya akan meminta salah satu teman sejawat melihat saya dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan saya akan juga akan melihat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran itu, dan meminta siswa untuk memberikan tanggapan tentang media baru yang saya terapkan tadi, seperti itu. Bagus sekali. Jika nanti ada refleksinya, pasti kita dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita, dan dari masukan teman sejawat nanti dapat dijadikan bahan sebagai perbaikan di masa depan ya Bu ya. Keren. Ya. Nah, kemudian komitmen apa yang akan Bu Umay inginkan dalam mencapai pembelajaran tersebut berbasis teknologi tersebut supaya berhasil? Ya, saya berkomitmen untuk bisa membuat kegiatan ini itu semaksimal mungkin gitu, bisa semaksimal. Yang sebelumnya saya akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah terlebih dahulu terkait siswa yang menggunakan tab nanti seperti apa, dan diperbolehkan atau tidak oleh kepala sekolah, seperti itu Bu. Benar sekali Bu. Saya rasa mungkin kepala sekolah akan mengizinkan Bu, karena programnya Bu Umay ini sudah bagus sekali dan berdampak positif kepada siswa. Semoga rencana pembelajaran Bu Umay ini dapat tercapai ya, dan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari Bu Umay ini. Amin. Terima kasih sekali Bu Wulan atas waktunya hari ini di tengah kesibukan Bu Wulan mau meluangkan waktunya untuk saya untuk mendengarkan kebimbangan hati saya. Semoga kegiatan saya ke depan yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan maksimal dan membuat siswa saya itu bisa menjadi bersemangat lagi dalam pembelajaran. Amin, sama-sama Bu Umay. Kebetulan tadi saya tidak ada acara lain, jadi tidak apa-apa sambil mendengarkan dengan berbicara seperti itu ya. Baik, cukup sekian ya Bu. Ada yang perlu diceritakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu Wulan, saya ucapkan terima kasih. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu Wulan ya. Semoga Iya. rencana-rencana Bu Umay ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, terima kasih. Kalau begitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Bu Umay. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Andika. Bu Wulan tadi sudah melakukan praktek coaching ya bersama Bu Umay. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai observer, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan praktik coaching dengan alur Tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian dari praktik coaching ini saya berhasil menggali informasi dari coachee supaya mampu bercerita secara leluasa kepada saya Pak. Dan juga coachee juga sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa, berarti si coaching ini sudah menemukan solusi ya Bu? Iya. Menurut saya sebagai observer, dari proses coaching tadi yang sudah dilakukan Bu Wulan dengan Bu Umay,
sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Wulan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Koci, sehingga Bu Umay bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip Koci. Yang sekarang pertanyaan terakhir dari saya, Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Menurut saya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta, Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian saya ingin melakukan coaching itu dengan menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot kayak gitu, Pak. Begitu ya, Bu. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching lagi dengan lebih baik. Mungkin itu saja observasi yang bisa saya lakukan kepada Ibu Wulan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga kita dapat menggali lagi, dapat menemukan solusi dari berbagai masukan dari rekan sejawat untuk menemukan solusinya. Saya tutup, tetap semangat ya, Bu. Terima kasih Pak Andika. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.